Di balik tirai bambu terdapat dunia para pendekar, dunia kehormatan dan dunia sumpah. Tempat di mana dua aliran hidup berdampingan, hitam dan putih. Namun, waktu mengubah perbedaan menjadi batas. Setiap murid diajarkan untuk setia pada sisinya dan tak pernah melewati garis. Tapi hati tak selalu tunduk pada aturan. Dan ketika dua jiwa dari sisi yang berbeda bertemu, sebuah kisah pun dimulai. Benar, sudah cukup lama aku tidak kemari. Wah, sekarang semakin ramai saja ya. Sepertinya orang-orang dari berbagai penjuru negeri memang datang kemari untuk menyaksikan festival kembang api tahun ini. Wah, Han, lihat di sana. Ada apa di sana? Kembang api. Cahayanya begitu indah. Iya, kembang api memang indah. Tapi, tidak seindah apa yang kulihat di depanku saat ini. Memangnya, apa yang kamu lihat, Han? Kembang yang lebih indah daripada kembang api. Apa? Kembang ramping. Sudah kuduga, kamu pasti akan melawak seperti itu. Tapi sungguh Yue, kamu jauh lebih indah dari segala sesuatu yang indah di dunia ini. Tapi coba lihatlah kembang api itu, Han. Bagai bunga yang tumbuh di kegelapan. Bersinar terang, lalu hilang sebelum sempat digenggam. Dan di bawah langit yang sama, kita menyaksikan cahaya yang sama. Meski tak selalu berjalan di jalan yang sama. Han, sepertinya kita harus mengakhiri hubungan ini. Apa? Yue, tunggu. Kenapa? Baiklah, aku minta maaf kalau lawakan kembang rapiku tadi menyinggungmu. Tapi itu kulakukan demi melihat senyummu, Yue. Bukan itu, Han. Oh, apa karena kemarin kamu nanya aku sayang kamu atau enggak dan aku jawabnya kurang excited? Baiklah. Yueku, cintaku, aku sayang banget sama kamu. Wah. Koknya kecil. Tapi bukan karena itu, Han. Lalu apa, Yue? Karena kamu hitam. Maksudku, karena kamu murid perguruan naga hitam. Aku dari perguruan macan putih. Kita dibesarkan dengan ajaran yang berbeda, Han. Itu hanya ajaran turun-temurun, bukan takdir kita. Han, kita mungkin bisa mengabaikannya, tapi tidak dengan dunia. Aliran hitam dan aliran putih tak akan pernah bisa disatukan. Bisa, siapa bilang enggak? Buktinya, zebra cross diciptakan untuk menyatukan hitam dan putih untuk berjalan ke sisi yang lain. Kita diciptakan hitam dan putih untuk berjalan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Asik. Hah? Kamu selalu gak pernah bisa serius. Oke. Aku akui aku hanya bisa serius dalam satu hal, yaitu mencintaimu. Asik. Tapi cinta kita melanggar aturan, Han. Kalau begitu biar aku yang melanggarnya. Aku tidak hidup untuk menuruti aturannya, bahkan tidak pernah aku pilih. Dan setelah itu, kau akan dikeluarkan dari perguruanmu. Namamu dicabut, kehormatan keluargamu dipertanyakan. Aku tidak peduli. Tapi aku peduli. Han, aku tidak ingin kau kehilangan masa depanmu. Hanya karena memilihku.当想念慢慢积攒，变成一种负担，是不是真的该放你离开？在没有你的黑暗地带，我努力习惯，不但遗憾。
明明我真的不太会告别，也没想过有这一天，以为你随口承诺的永远就可以抵过时间。可你眼中深情的对白如烟花短暂，新鲜感终归不是爱。回忆一再倒弹，要怎么释怀？说着放下却陷入无限循环。可你眼中无情的对白，泪都流干，却不说答案。顺其自然，随冷风消散。可过了这么久，你怎么还是我的短板？ Jika hubungan kita harus berakhir kali ini, lalu akan kukemanakan perasaan ini, weh? Simpan dalam hati dan jadikan aku kalam Tuhan untuk mengingatkanmu agar tak pernah ingin kembali padaku. 可你眼中深情的对白如烟花短暂，新鲜感终归不是爱。每一次倒弹，要怎么释怀？说着放下却陷入无限循环。可你眼中无情的对白，泪都流干，却不说答案。顺其自然，随冷风消散。可过了这么久，我终于发现，读懂你一晚。Selamat tinggal. Yue, kamu egois, Yue. Meskipun aku hitam, tapi masih bisa diputihin pakai skincare. Meskipun dia sakiti dengan kejam, tapi tetap aku yang paling care. Asik. Yue, sakit kali dadaku, Yue. Yue, coba kamu belah dadaku, Yue. Coba kamu belah dadaku. Kalau kamu belah dadaku, mati aku. Tunggu, aku merasakan hawa jahat. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu.
ternyata refleksmu cepat juga anak muda. Aku kemari untuk mengambil pedang berhargamu itu. Pedang naga malam. Pedang ini adalah pedang pusaka perguruanku. Perguruan naga hitam. Untuk apa kau mencarinya? Kau tidak perlu mengetahuinya. Serang dia. Tunggu! Apa kau yakin akan melawan pria yang sedang galau karena putus cinta? Cinta? Aku sudah tidak percaya yang namanya cinta. Karena bagi cinta itu rumit. Iya bener loh. Kadang yang bikin gak make sense tuh ya, kenapa kita selalu harus ngabarin gitu gak sih? Kayak makan ngabarin, minum ngabarin. Masa sampai nafas aja aku harus ngabarin? Iya kan? Kayak itu privasi kita gak sih? Bener. Maksudnya ya udah, yang penting itu kan komunikasi. Bener banget. Kayak kalau kamu butuh aku selalu ada buat kamu. Bener. Bener-bener banget. Apa-apaan kau ini? Apa kau mencoba untuk merayuku? Aku tidak akan tergoda dengan wanita pelakor sepertimu. Pelakor? Aku itu bukan pelakor. Bahkan sedikit pun, aku tidak tertarik dengan pria hitam seperti lo. Hei, aku lo gak hitam. Biarin perguruanku aja yang hitam, aku enggak lo. Aduh, nenek lihat mak, lihat nih. Serang dia! Sialan! Dia kabur! Kalian, kejar dia! Akhirnya, misiku berhasil. Pedang naga malam sudah aku dapatkan. Kerja bagus. Pedang naga malam sudah kita dapatkan. Bagus, bagus. Sekarang berikan pedang itu padaku. Dengan pedang naga malam ini, kita akan bisa membangkitkan sang kaisar kegelapan. Lama, Tuanku, Nonalin, pemuda itu melarikan diri dengan melompat ke sungai. Karena air sungainya kotor dan kulitnya agak gelap, kami jadi kehilangan jejaknya. Dasar, udah kita menyusahin lagi. Bagaimana ini tuanku? Haruskah aku membereskannya? Tidak perlu. Lagi pula dia sudah terkena racun. Cepat atau lambat, dia akan segera kehilangan nyawanya. Oh ya, lain kali jangan terlalu sensi sama orang itu. Karena sudahlah. Sebaiknya kita kembali ke kota Beilin. Biarkan beberapa pasukan tetap menyusuri sungai untuk menemukan mayatnya. Baik, Tuan. Tidak lama lagi, keseimbangan dunia persilatan akan runtuh. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada yang bisa menghentikannya.
Kok dia hilang? Aduh, guru, ngagetin aja. Guru kenapa tiba-tiba hilang sih? Itu karena aku sedang menunjukkan jurus yang kuberi nama jurus sama. Ya. Nampaknya kita istirahat dulu ya. Guru sudah mulai haus. Oh iya. Wah. Oh iya. Waduh. Wah. Keren sekali, guru. Itu jurus apa? Ini adalah jurus suang mabuk. Wah, jurus ini yang paling keren, guru. Pokoknya ini dari yang jurus yang paling keren. Di atas yang paling keren, ini deh yang paling keren, guru. Guru, ajarin aku ya, please. Untuk bisa melakukan jurus ini, seseorang harus minum ini terlebih dahulu. Oke, aku minum. Mei, kau itu masih di bawah umur. Hah? Emangnya itu minuman apa? Ini adalah araso. Hah? Iya, arak dicampur espresso, aka arak campur kopi. Baik untuk kesehatan. Wah, pantas saja guru sangat sehat dan bijaksana. Ternyata karena arak ini ya. Apa maksudmu? Kemarin ada orang buang sampah, guru suruh urus sampahnya sendiri. Wah, itu sangat keren dan bijak. Guruku memang hebat. Baiklah, Mei. Mari kita lanjut ke latihan hari ini. Guru, bosan nggak sih latihan di hutan terus? Bagaimana kalau kita pergi ke kota? Katanya di sana lagi ada festival kembang api, tahu? Aduh, Mei, apa kau nggak kasihan sama Bau-Bau? Bising kupingnya dengan kembang api. Oh iya, Bau-Bau di mana ya? Tumben dia lama berkeliaran.
Lawan aku, Haji! Aduh, kok aku jadi salahin? Orang-orang ini kenapa ya? Ya udah, aku jadi omong aja. Kamu nggak apa-apa kan? Ada apa, Babau? Aduh, bambu mana lagi yang kamu ambil? Babau, kamu ada ngambil arang ya? Hei, itu orang, kan Akang. Tuan, kau tidak Belum, goblok! Lukaku! aduh, ya ampun, maaf Tuan, aku tidak bermaksud untuk menyentuh lukamu. Dasar! Semua wanita sama saja. Semuanya nyakitin. Udah hitam, tengah lagi. Cukup. Anak muda, sebenarnya di mana lukamu? Nih. Dilihat dari lukanya, ini luka yang lumayan parah. Aduh, sakit. Sebaiknya kalian cepat pergi dari sini. Ada beberapa orang yang sedang mengejarku. Mengejarmu? Kejahatan apa yang telah kau perbuat, anak muda? Mencuri, merampok, atau jangan-jangan kau mengkritik pemerintah? Tidak. Aku bukanlah penjahat. Namaku adalah Han, murid dari perguruan naga hitam. Saat aku menonton festival kembang api di kota, aku diserang oleh sekelompok orang misterius. Nampaknya mereka mencari kasus Masa? yang membuatku luka serius. Untung nggak tetanus. Basah. Aku berhasil kabur dengan melompat ke sungai. Namun, beberapa pasukan masih saja mengejarku. Sebaiknya, kalian cepat kabur dari sini sebelum mereka datang. Baiklah, jurus buang samar. Hei, lihat, ada Mesun. Hah? Kakek no, nggak ada. Lah, guru, kok pergi? Ada apa, Babau? Kenapa kau gelisah begitu? Bu! 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 Apa? Ada orang mendekat? Itu dia. Akan kuhabisi kau. Tunggu. Nona, kau tidak usah ikut campur. Jika kau menghalangi, kau akan Nona, sebaiknya kau ikuti gurumu itu. Biar aku yang menghadapi mereka. Tuan Han, biar aku yang menghadapi mereka. Ini adalah kesempatan untuk mengatas jurus-jurus tungguku. Bobo, gendong tuan ini dan bawa ke tempat yang aman. Bu! Minggir kau. Akan kubiarkan kalian lewat. Ya. Rasakan itu. Guru, musuhnya udah kalah. Rurakan. Aku sudah terlalu tua untuk ikut campur masalah seperti itu. Lebih baik aku duduk sambil menikmati arasoku. Oh iya, di mana Bobo? Bu! 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 Terima kasih telah menolongku. Tuan Han, mengapa kau bisa kalah dengan mereka? Mereka lemah. Mereka hanyalah anak buah. Dan juga pada saat bertarung, aku terkena serangan racun. Tuan Han, sebaiknya kau jangan banyak bergerak. Kasihan Bobo. Aku harus menemukan pedang pusaka perburuanku. Pedang pusaka. Jadi para penjahat itu mengincar pedang pusaka naga malammu ya? Ternyata kau tahu tentang pedang naga malam. Guru! Sepertinya ia terkena racun yang cukup berbahaya. Dilihat dari bekas lukanya, ini adalah racun cakar kelelawar pemburu jiwa. Racun cakar kelelawar pemburu jiwa. Bau, 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 bau. Iya, racun yang cukup langka. Kalau tidak diobati
ingin kau melawanku dalam duel berpedang. Apa kau siap? Siap, Master. Semangat, Kak Yue! Baiklah. Ya, Wah, wah. Yue. Permainan pedangmu terasa agak emosional. Apa kau sedang memikirkan seseorang? Tentu saja. Tidak, Master. Wah. Ingat, dalam duel pedang, kau harus bisa memusatkan pikiranmu untuk fokus pada pertarungan saja. Baik, Master. Beginilah wanita, selalu dipengaruhi oleh pikirannya sendiri. Tapi aku tidak begitu, Master. Oh, beginilah wanita, selalu tidak bisa disalahkan. Tapi aku... Beginilah wanita, selalu mengandalkan egonya. Memangnya laki-laki tidak begitu? Selalu merasa paling memahami keadaan dan yakin semua dapat berjalan sesuai harapan. Kasih paham, Kak! Yue, Tapi tetap bertahan soal kenyataan bisa diabaikan. Setuju! Yue. Apakah kalian tidak pernah berpikir bahwa apa yang kalian pertaruhkan itu justru bisa menghancurkan diri kalian sendiri? Mampus, Ke! Loh, kok ngamuk? Terkadang pergi itu bukan karena menyerah, tapi karena tahu kapan harus berhenti sebelum semuanya menjadi lebih parah. Cil, Kak, Cil. Come on, gak semua bisa diselesaikan pakai emosi. Dewasa sedikit, Kak. Kamu yang manas-manasin dari tadi? Tuh sudah, Kak. Jangan. Yue, sepertinya kamu butuh istirahat. Baik, maaf, Master. Tadi aku sedikit terbawa emosi. Baiklah, Xiao Chan, sekarang giliranmu. Aku? Yakin mau lawan aku? Yes! Akhirnya! Inilah saatnya aku bersinar! Ya, setidaknya ini akan jauh lebih mudah dan tidak membahayakan. Master Yang, Iya? siapkan pedangmu. Hari ini, aku ingin kau melawanku dalam latihan berpedang. Apa kau siap? Siap. Dan lebih tegas! Siap, Xiao Chan. Baiklah! Yeah! Hah? Master Yang, permainan pedangmu terasa agak emosional. Apa kau sedang memikirkan seseorang? Aku merasa terjatuh. Ingat, dalam duel pedang, kau harus bisa memusatkan pikiranmu untuk fokus pada pertarungan saja. Dan sepertinya aku mengenal dialog ini. Beginilah pria, selalu dikuasai oleh pikirannya sendiri. Oh iya, aku ingat. Xiao Chan, kamu niduin aku ya? Master, gimana rasanya digituin? Kesel. Itulah yang Kak Yue rasakan. Mungkin pikirannya sedang kacau. Namun, karena Master menambahkan percikan api, maka meledaklah emosi Kak Yue. Mungkin Kak Yue belajar sesuatu dari ini. Tapi, bukan itu yang sebenarnya dibutuhkannya. Wanita butuh didengarkan dan dimengerti perasaannya. Kau ada benarnya. Aku jadi merasa bersalah dengan kakakmu. Ini merupakan teknik baru dalam mengalahkan lawan, Master. Namanya teknik manipulatif. Wow, dari mana kau mempelajarinya? Dari mantanku, Master. Kebetulan dia orangnya manipulatif. Xiao Chan, kamu kecil-kecil sudah pacaran ya? Maaf, Master. Xiao Chan, kamu masih sangat muda. Berhati-hatilah dalam mempelajari sesuatu. Contohlah kakakmu, Yue. Master, Kak Yue pacar. Master, gimana kalau kita melanjutkan latihan hari ini saja? Ya sudah,
Hari ini aku akan mendemonstrasikan teknik berpedang. Tapi sebelumnya, Master mau sisiran dulu ya, biar ganteng. Ganteng, Master. Ganteng. Lebih ke jijik sih. Ya, Chan. Ganteng, Master, ganteng. Ngina banget. Baiklah, mari kita lanjutkan latihan. Wah, pedang itu pedang peri cahaya. Benar, pedang pusaka milik perguruan kita, perguruan macan putih. Pedang ini memiliki energi yang pusaka agung dengan cahaya yang tali bergemilang tak kian surut, bilanya berkilau memancarkan sinar nan anggun, berselimutkan pendayan berpijar, menyalakan terang harapan. Cahaya tidak diciptakan untuk diandalkan, karena sejatinya ialah yang menerang berita. Ada ini melangkah dengan tangan yang mudah, jalan baru yang tetap benderang untuk masa depan dan ketika datang. Tetap dapat bersinar, menyisakan ruang bagi banyak dari sana. Rasakan indah. Aku berantakan. Sebentar, aku rapikan dulu ya. Siap, Master. Sayang, lihat ada penyusup. Berani-beraninya kamu menangkap Xiao-chan, tunggu. Lihat ya. Untuk terus menekan, karena sejatinya dialah yang serap segala lara. Akan hati ini mengalir, bertahan di titik nadir, jalan senyap sampai membentang. Namun kadangkala tetap menutup jalan, menyisakan ruang bagi Lady benar. Aku adalah Lady Yin, pemimpin perguruan naga hitam. Hei murid-murid, ada apa ini? Ada Lady Yin rupanya. Sungguh kunjungan yang tak terduga. Apa gerangan yang membuatmu kemari? Ini terkait muridku, Han. Ia sudah menghilang sejak kemarin malam. Apa kau mengetahui sesuatu tentang ini? Tentang itu, aku tidak tahu. Sebenarnya, aku pergi bersama Han kemarin. Apa? Untuk menonton festival kembang api di kota. Oh, jadi Han berkencan dengan murid perguruan aliran putih. Tapi itu sudah berakhir. Aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami. Hah, cinta yang malam. Lalu di mana Han sekarang berada? Entahlah. Aku pergi meninggalkannya duluan di kota. Aku tidak tahu kalau dia belum kembali. Kak
Xiao Chan, jangan memperkeruh suasana. Baiklah, jika memang kalian tidak tahu, Master Yang, kami akan melanjutkan pencarian. Ah, Lady Yin, jangan terlalu terburu-buru. Kau tidak ingin mampir sebentar? Kami bisa menghidangkan teh. Tidak, terima kasih. Kami harus segera menemukan Han. Ah, dari dulu kau kan memang selalu sibuk dengan urusanmu sendiri. Maksudmu? Inilah wanita, selalu dipengaruhi oleh pikirannya sendiri. Loh, aku ngelakuin ini untuk perguruanku. Kayaknya ada yang aneh nggak sih? Beginilah wanita, selalu tidak bisa disalahkan. Kamu pikir aja sendiri. Kayak ada luka lama yang tersembunyi gitu nggak sih? Beginilah wanita, selalu mengandalkan egonya. Namanya laki-laki tidak begitu. Selalu merasa paling memahami keadaan dan yakin semuanya dapat berjalan sesuai harapan. Tapi tetap bertahan soal kenyataan bisa diabaikan. Yeay! Wuh! Pasti endingnya cipokan. Hah? Cukup. Aku harus segera mencari Han dan membawa kembali pedang naga malam itu. Maksudku, Master Yang, kami menemani kamu. Baiklah, aku tidak ingin terlalu ikut campur tentang hal pribadi seperti ini. Tapi kau tahu sendiri kan, hubungan antara aliran itu dilarang. Aku tahu, Master. Maka dari itu, aku telah mengakhiri hubungan dengan Han. Ya sudah, latihan hari ini aku tiadakan. Aku harus segera menemui Lady Yin dan membicarakan masalah ini lebih lanjut. Kalian berdua, jaga perguruan ini. Siap, Master. Siap, Master. Jangan lupain nih jadi cipon. Siap, Chan. Kok balik? Apakah aku masih ganteng? Baiklah, Xiao Chan, kamu jaga perguruan ini ya. Loh, Kak Yue mau kemana? Mencari Han. Aku mengkhawatirkannya. Ih, katanya udah putus. Kok masih peduli? Kakak pasti bucin tala ya. Xiao Chan, kamu ini. Ya udah deh. Aku ikut dah ya. Bosan. Tapi Xiao Chan, ini bisa saja berbahaya. Justru itu aku ikut. Dengar dulu. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan Han hilang dan entah pergi kemana pedang naga malam itu. Mungkin saja ada orang-orang berbahaya di balik ini semua. Hah, aku ada ide. Kita bawa saja pedang puri cahaya untuk menjaga diri. Itu bukan ide yang buruk. Tapi bagaimana jika Master tahu? Tenanglah, kita akan pulang sebelum dia kembali. Ayo Kayue. Xiao Chan, tunggu. Aku belum bilang iya. Aduh, capek gak sih naga properti terus? Iya nih, haus lagi. Yo, this is gonna be very fun. Di depan gue ada stand-nya.
Selamat datang di rumah teh milik saya. Saya Madam Ho. Pasti waria. Menjaga rasa, suasana, dan sedikit rahasia di tempat ini. Di sini kami percaya segala sesuatu yang baik perlu waktu untuk meresap, bukan sekedar dicelup lalu diangkat begitu saja. Itu baru 2 jari aja yang dibuka mulutnya, yang benar tuh 5 jari kayak gini. Ha! 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 Karena di rumah teh milik Madam Fu, kalau sudah dicelup pasti ingin tambah. Silakan duduk dan nikmati waktunya. Wah, Madam Ho, lama tidak jumpa. Ni hao ma. Master Wong, rupanya itu Anda. Lama tidak berjumpa. Silakan duduk. Tunggu, akan kupanggilkan pelayan terlebih dahulu. Pelayan, tolong siapkan meja untuk tamu VIP kita. Ingat senyum. Terima kasih, Madam Ho. Tunggu dulu. Mohon maaf, hewan peliharaan dilarang masuk ke sini. Hewan peliharaan? Tuan, madam, bau-bau itu bukan hewan peliharaan. Dia adalah temanku. Halo, meskipun dia temanmu, tetap saja dia hewan peliharaan. Kalau dia ngengek, nanti pelangganku selekat-leket. Sembarangan. Sudahlah, tidak usah bertengkar. Kau dan Bowo makan di luar saja ya. Ada banyak jajanan enak di luar sana. Ya udah, guru. Mana? Tak bekal. Ih, ini Pinjam tumbler juga ya. Aus. Baiklah, Master Wong, silakan duduk. Dan siapakah temanmu yang tampan ini? Perkenalkan, Madam. Saya Han. jadi Madam Ho, tujuanku kemari selain karena merindukanmu. Malu. Tetapi juga karena masalah yang dihadapi oleh pemuda ini. Masalah? Coba kita lihat masalahnya. Ini mas, Kok manggilnya Mas? masalah maksudnya. Coba panggil Madam dulu. Baru mau tak sembunyi. Ma. Kok Mama? Kamu mau aku jadi mamamu? Mau susu? Cuk. No ya. No. Jangan nangis. Coba bilang, down. Down. Dia sedang terluka. Maaf. Yang mana yang terluka? Lihatlah itu. Astaga, luka ini. Dari mana kau mendapatkan luka ini? Dari wanita misterius yang berwujud seperti vampir. Tidak salah lagi. Ini adalah racun cakar kelelawar pemburu jiwa. Master Wong, kau tepat waktu. Telat sedikit saja, nyawa pemuda ini bisa melayang. Jadi, kau bisa menghentikan racun itu. Tentu saja aku bisa. Bagaimana caranya? Aku akan menyedot-dot racun itu keluar dari tubuhnya. Menyedot. Benar, ini adalah teknik pengobatan rahasia ala dinasti Waria. Baiklah, aku akan mempersiapkan ruang pengobatannya terlebih dahulu ya. Pelayan! Iya, madam. Tolong layani Master Wong dan Tuan Han ya.
Baik, Madam. Ingat senyum. Wah, wah, wah. Ramai juga ya kedai teh ini. Selamat datang, Tuan. Silakan duduk. Hei Nona, panggilkan Madam Ho. Katakan, Dong mau datang kemari. Baik, Tuan. Silakan Tuan, ini minumannya. Tunggulah, sebentar lagi Madam akan menemui Anda. Eits, tunggu dulu Nona. Mengapa buru-buru begitu? Diamlah di sini dan temani kami. Maaf Tuan, saya harus kembali bekerja. Bukankah melayani tamu VIP sepertiku juga merupakan bagian pekerjaan? Maaf Tuan, tolong lepaskan tangan saya. Dong mau, rupanya kau di sini. Tolong lepaskan pelayanku ya. Wah, Madam Ho, apa kabar? Kedai teh ini semakin ramai saja ya. Tentunya kau tidak lupa untuk membayar uang keamanan bulan ini, bukan? Tentu saja aku tidak lupa dong, Mau. Ini uangnya. Terima kasih, Madam Ho. Aku pergi. Sampai jumpa. Wah, kau langsung pergi. Tadi pelayanku dirayu-rayu. Enggak, rayu aku dong. Maaf, Madam Ho. Aku sedang ada urusan. Santai dulu nggak sih? Kebetulan di sini lagi ada menu baru loh. Aduh, menu apa emangnya? Teh susu. Teh campur susu. Tapi susunya keras sendiri. Mau nggak? Oh, waduh, kayaknya nggak dulu deh. Aku nggak bisa meres susu. Ini jagonya meres susu. Nah, Tuan, kok saya kan buntut. Oh iya. Makan tuh susu. Minum ya? Kok ada yang ketawa? Itu nantangin atau gimana? Ayo Tuan Han, kita mulai penyedot-dodotan ya. Maksudnya pengobatannya. Pertama-tama, kau harus melepas seluruh pakaianmu. Master, aku nggak mau melalu. Udah, ikuti aja sana. Silakan. Ayo buka Tuan Han. Enggak, Master, aku nggak mau BAB tanpa mata. Tenang aja Tuan Han, dijamin aman dan memuaskan kok. Gak mau. Buka! 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 Lepasin deh. Buka! 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 Aduh, sama kayak Hari yang cerah. Cuaca seperti ini, enaknya minum arak sedikit.
kantongku. Kak, lihat! Dia banyak sekali membawa kantong. Sepertinya orang ini yang mengambilnya. Hah? Bukankah kau yang tadi menyerahkan ini padaku? Lihat, Kak! Udah galak, tukang bohong. Mukanya kayak orang jahat. Hidup lagi. Copetnya, Kak, copet. Ini copetnya, copet. Mengendap-endap, gerak sambil berjaga. Hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Ramai juga ya makan ini. Makan apa ya? Bau-bau, kamu mau makan apa? Bobo! Oke deh, kita beli bakpao ya. Tapi satu aja. Jangan lihat aku kayak gitu. Satu. Enggak. Loh, kok makin banyak? Ya udah, dua aja ya. Bobo! 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 Ini Nona bakpaunya. Terima kasih. Aduh. Ada apa, Non? Ini uang saya kok nggak ada ya? Jadi gimana, Non? Mau bayar pakai apa? Masa pakai exposure? Chris, Nah, kalau kiris bisa. Kok kiris beneran? Jangan-jangan kamu maling ya? Bobo! tunggu. Saya bisa jelasin. Bobo. Bu! Kabur. Aduh, tunggu. Wah, kayuan. Lihat itu juga. Aku mau beli itu. Pasar ini bagus banget. Permisi Tuan, apakah Anda pernah melihat pria ini? Tidak ya? Baiklah, terima kasih. Aduh, bosan aku tahu Kak nyari Han gak terus. Paling jadi hantu dia. Hus, jangan bicara ngawur ya. Han tidak mungkin berakhir seperti itu. Dia adalah lelaki yang memiliki semangat hidup yang tinggi. Mbak Kakak jujur aja deh. Kakak kangen ya sama si Han itu? Nggak ada ya. Aku sudah putus sama dia. Mana mungkin aku kangen? Woi, itu alisnya kejengit tuh. Mana bisa bohong? Nggak ada. Ya santai deh, kenyang terus kenyang. Lihat, ada gadis cantik. Boleh nih. Godain yuk. Hei Nona cantik. Apa? Binatang peliharaannya galak juga. Ada. Apakah Anda pernah melihat pria di poster ini? Nona cantik. Daripada mencari pria yang tidak ada, lebih baik bersama pria yang ada di depan mata saja. Tuan, lepaskan tanganku atau... Aduh, I expected. Kok tidak apa? Cibai! Xiao-chan, pegang pedang ini. Wah, ada apa nih ya ribut-ribut? Kayu, aku akan membantumu. Hei, pegangin dong. Keren kita ya? Kurang aja. Awas kaliannya. Lihat saja. Tunggu pembalasan kami. Rasakan itu. Lemak. Xiao-chan, pedangnya mana? Kan kutitipkan
Tun, kenapa kamu fokusnya ke tukang suwon sih? Iya, aku pikiran Mek Suwon jadi lapar. Xiao-chan, kita lagi kehilangan pedang. Ya santai nih, emosi kan lucu nih. Aku serius, Xiao-chan. Aku juga serius. Seriously hungry. Oke, terakhir kali kamu melihat anak itu di mana? Di pasar. Ini dari pasar loh. Jangan nih marah-marah. Tak cepet tua loh. Aku cepet tua itu gara-gara kamu. Aku ingat. Sepertinya dia ke arah sana. Hah? Tunggu, Xiao-chan. Mana orangnya? Tadi dia di sini, bos. Sepertinya sudah pergi. Wah, wah, wah. Su, di sini kau rupanya. Tuan Domau. Tuh, malah ketemu dia sih. Hai Tuan Domau, apa kabar? Tuan Domau makin keren aja deh. Segede kali ototnya sekarang dong. Pasti sering olahraga sama Madam Hoya. Oh iya, aku juga mau olahraga deh. Aku pergi dulu ya, dadah. Kenapa terburu-buru sekali? Ini saya Kau tidak lupa dengan hutangmu, kan? utang. Kayaknya nggak ada deh, Tuan. Apa? Jadi kau lupa? Kau dulu mengajakku makan di babi guling sapat dan memesan 69 porsi jumbo. Dan bisa-bisanya kau malah kabur dan meninggalkanku sendirian di sana. Kau tidak tahu, aku tidak bisa berjalan selama 3 hari 3 malam karena terkena kolesterol dan asam urat. Waduh, berat nih. Apanya? Badannya. Kurang ajar! Anak buah, siksa dia! Santai. Ini. Hah, apa ini? Kenapa sedikit sekali? Itu dulu ya. Sisanya minggu depan. Oke, aku pergi dulu ya, Don. Anak buah, tangkap dia! Hentikan. Coba lihat. Oh, ini dompetku. Woi, dompetmu! Dompetku! Kasih paham bos, kasih paham bos. Bener bos, Kasih paham bos. bos, kasih paham bos. Punya anak buah yang benar. Hei kau, akan kuberi kau pelajaran. Aku. Kebetulan sekali. Aku perlu lawan untuk sparring kungfu. Majulah. Iya. Hebat juga kau gadis muda. Dari mana kau belajar kungfu? Dari tadi. Sempat-sempatnya kau melawak. Iya. Tunggu. Aku haus. Minum bentar ya. Hei, baru bertarung segitu saja kau sudah sempoyongan. Lemah sekali staminamu. Bagaimana bisa? Ia menghindari seranganku dengan mudah. Bos, kau tidak apa, bos? Kok bos dikasih paham, bos? Sialan, ayo kita serang dia. Ayo, boom! Ada beruanganmu. Nampaknya telah terjadi pertempuran di sini. Loh, Tobau, main kenapa? Loh, ini kan tabrak arahku. Kok kosong? Hah? Aduh, apa jangan-jangan Mei yang meminum semuanya ya? Aduh, Mei, dasar anak ceroboh. Pak Tuan, itu kerabatmu. Hah? Iya. Kakak ini telah menolongku tadi. Sebagai gantinya, aku berikan pedang ini ya. Hah? Pedang? Ya, sama-sama. Aku pergi dulu ya. Dah. Hah? Pedang ini? Bukannya pedang ini. Kak Yue, itu dia pedangnya. Hei Pak Tua, kembalikan pedang kami. Yue? Hah? Yue, apa yang kau
kau lakukan di sini? Aku mencarimu, Han. Lidin datang ke perguruan kami untuk mencarimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Yui, tenang dulu ya. Perkenalkan, ini adalah Master Wong dan muridnya Mei Bao. Mereka lah yang telah menolongku. Pada malam itu, aku diserang oleh sekelompok orang misterius. Kelompok misterius? Kau? Wah, tidak kusangka kau masih hidup. Hah? Siapa dia? Dialah yang menyerangku pada festival kembang api malam itu. Gadis vampir. Ini benar-benar menarik. Teman-teman, berhati-hatilah. Cakarnya itu beracun. Tidak jadi menarik ternyata. Biar aku yang menghadapinya. Master, tolong berikan pedang itu. Oh ya, nilai. Akan kubalas perbuatanmu pada Han. Akan kubalas jika kau menyakiti Yue. Aku juga sama kayak Han. Aku ikut ya. Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Pasukan, serang mereka! Sialan, pedang itu bukanlah pedang biasa. Hah, ini adalah pedang bercahaya, pusaka perguruan Macan Putih. Pedang bercahaya mengandung energi yang ekstrim sehingga dapat melukai makhluk-makhluk kegelapan seperti vampir. Oh, terima kasih atas informasinya, Master. Oke. Sialan, Master vampirnya. Mana dia? Mana? Jangan kabur kau. Kembalikan pedangku. Han, tunggu. Gegabah sekali dia. Xiao Chang, kau segera ke perguruan dan minta bantuan kepada Master. Aku akan menyusul Han. Aku tak bisa membiarkannya sendirian. Tapi aku mau ikut. Duh, Han sama Yuyun ini sama aja. Ya udah deh. Aku harus kembali dan melapor pada Master. Master Wong, Xiao-chan pamit ya. Aura ini bukan sekedar kegelapan biasa. Jika dibiarkan, sesuatu yang seharusnya tetap tertidur bisa saja bangkit. Dan saat itu terjadi, dunia akan terguncang. Bau-bau. Gendong Mei dan ikuti aku. Bobo. Apakah semuanya sudah siap? Sudah, Tuan. Baiklah, mari kita mulai ritualnya. Tiang di Changju Kun Bo Bu Shu Yin Yang Zuan Huan Kan Ho Ji Tong Yao Di Zhe Sheng Wei Li Xian Wo Shen Huin Bo Kai He Yan Jian Lin Ji Di Jamie Selamat datang kembali, Yang Mulia. Berapa lama kegelapan ini membiarkanku bermimpi? 600 tahun, Yang Mulia. 600 tahun, waktu yang cukup bagi mereka untuk melupakan rasa dingin di tulang mereka. Bagus, karena ketakutan yang paling manis adalah yang datang tanpa peringatan. Tubuh ini
Tubuh ini belum sepenuhnya terbangun. Aku bisa merasakan kehampaan. Aku butuh kehidupan untuk menyempurnakannya. Segalanya telah saya siapkan, Yang Mulia. Apa yang sudah kau siapkan? Persembahan. Lord Yao tinggal duduk bersantai sambil menyerap energi kehidupan mereka. Bersantai. Sudah lama aku tidak bersantai. Terakhir aku bersantai adalah saat aku duduk sambil menonton Cinta Fitri. Cinta Fitri, itu sudah lama tamat, Yang Mulia. 600 tahun. Dan aku melewatkan semua episodenya. Yang Mulia, tenang. Pengkhianatan, air mata, konflik keluarga, semua itu hilang. Masih bisa ditonton ulang, Yang Mulia. Bisa. Bisa. Silakan, Yang Mulia. Anda bisa bersantai dan maraton Cinta Fitri sambil menyerap energi kehidupan yang telah saya siapkan. Ini, Yang Mulia. Apa ini? Di dalamnya terdapat energi kehidupan. Dengan campuran kopi nikmat dan energi kehidupan dari 100 manusia, Yang Mulia pasti akan kembali bugar. Sungguh nikmat. Tentu, Yang Mulia. Kopi campur energi ini merupakan hasil racikan dari barista terampil. Dan hebatnya, harganya sangat terjangkau di kota. Aku sangat suka. Benar, Yang Mulia. Kopi ini sangat digemari oleh seluruh kalangan. Baik anak muda, dewasa, tua Bangka, Bangka Belitung. Yang Mulia, mau kemana? Aku mau refill. Tapi kita harus menaklukkan dunia, Yang Mulia. Terserah. Gue. Yang Mulia, tunggu. Aduh. Tuanku. Lim, apa yang terjadi padamu? Apa kau bertemu dengan pemuda itu? Iya, Tuan. Tapi ia tidak sendiri. Ia bersama dengan rekannya yang memiliki pedang bercahaya. Dan sialnya aku terkena serangannya. Pedang peri cahaya? Patua, kembalikan pedangku. Itu adalah pedang pusaka perguruanku. Wah, ada tamu rupanya. Pusaka perguruanmu? Pedang itu lebih tua dari kakek buyutmu, bahkan mungkin lebih tua dari sejarah perguruanmu yang baru seumur jagung itu. Han, tunggu. Jangan gegabah. Gue, aku yakin dia ada dalang di balik semua ini. Dalang, terserah apa katamu, bocah. Tapi kau... Apa? Apa kau ingin mengambil pedang ini juga? Jangan khawatir. Aku hanya membutuhkan pedang naga malam saja. Karena pedang ini memiliki energi yin ekstrim yang bisa membangkitkan sangkai kegelapan. Kalau emang Ke mau bohongin kita, benerin ya buat nama. Lord Valtor, Lord Draken, Lord Rosis. Tertawalah lagi kau bisa. Karena kebodohan memang selalu menjadi pertahanan terbaik bagi mereka yang akan segera binasa. Betul! Kembalikan pedangku. Ya, nih ambil dah. Kok gampang? Tunggu, Han. Mungkin saja ini perangkap. Alah, Han, apa yang kau lakukan? Mengapa kau menyerangku? Apa kamu masih marah gara-gara aku putusin? bukan begitu, Yue. Entah kenapa ini tanganku bergerak sendiri. Ini adalah jurusku, jurus bayang pengendali wayang. Jurus bayang pengendali wayang? Sudah kuduga, kau adalah dalang. Dengan jurus ini, kau akan mengikuti semua gerakanku. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghabisi nyawa kekasihmu dengan tanganmu sendiri. Yue, awas, tanganku bergerak sendiri. Ya. Ya.
ku persembahkan untuk melindungimu. Lin, beristirahatlah Lin. Kelak, aku akan menghidupkanmu kembali. Yue, jangan mau kasihan. Orang dia villain. Han, kau sudah bebas bergerak? Oh iya, aku sudah berhasil lepas dari jurusnya. Tenanglah kalian. Di sini. Masa Wong, musuhnya udah kalah baru datang. Lord Yao, Anda sudah kembali. Lihat, sepertinya itu duet terakhirnya datang. Yue, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya dia adalah makhluk kegelapan seperti gadis vampir itu. Mungkin dengan pedang peri cahaya, aku bisa mengalahkannya. Iya. Yue, tunggu! Yue! Berani-beraninya kau! Iya. Tunggu. Udah, nggak mau dengerin Master? Master, entah kenapa, kekuatan pedangku seolah diserap. Sementara pedangku seakan dihempas dengan mudah. Kalian, mundurlah. Biar aku yang menghadapinya. Nona Yue, pinjami aku pedang peri cahaya. Baik, ini Master Wong. Jurus Wong Edan bawa pedang. Iya. Master! Aku mengerti sekarang. Cara mengalahkan Lord Yao. Hah? Bagaimana caranya, Master? Sepertinya ia bukan makhluk kegelapan biasa. Serangan energi yang dihempaskan, sementara energi yin diserapnya. Ini hanya teoriku saja, belum tentu benar. Tapi mungkin satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan menyerang menggunakan energi yin dan yang secara bersamaan. Waduh, kok dia tahu? Benar, Master! Waduh, keceplosan. Baiklah, kalau gitu, Yue, Ayo kita serang dia bersama-sama! Tunggu, Han. Sakit, Cir. Tahu caranya, tidak membuat kalian mampu melakukannya. Pengetahuan hanyalah penghiburan bagi mereka yang akan mati dalam ketidakberdayaan. Mei? Loh, mana dia? Aduh, Mbak Mau, cepet dikit. Boko. Hei, Guru! Siapa yang melakukan ini? Kau! Berani-beraninya kau mencelakai guruku! Mei, kali ini tenangkan dulu emosimu. Dia bukanlah makhluk biasa. Dia adalah sang kaisar kegelapan. Hanya seekor semut yang kehilangan pelindungnya. Apa yang bisa kau lakukan, gadis kecil? Aku tidak butuh jurus kuno untuk menghabisimu. Yang aku butuhkan hanya melihatmu hancur dengan caraku sendiri. Guru, bertahanlah. Kau harus melihatnya musnah di tanganku. Iya! Bagaimana mungkin ini terjadi? Lord Yao dikalahkan oleh bocah ingusan dan dengan tangan kosong. Sebaiknya aku kabur. Pasukan! Aku tidak mungkin bisa menyerang ini sendirian. Aku bantu! Aku juga. Bobo! Kami juga. Master ya? Aku enggak ya. Hampir ketusuk. Master Wong, Anda baik-baik saja. Hah? Kenapa kalian bisa saling kenal? Mungkin circle bubar? Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Singkat cerita, aku diserang oleh orang-orang itu. Dan mereka merebut pedang naga malam untuk membangkitkan orang itu. Dia adalah Lord Yao, kaisar kegelapan. Lord Yao dibangkitkan dengan menggunakan jurus terlarang melalui energi yin ekstrim. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah Dengan menyerang bersamaan. Kok kalian
Salting? Sialan. Hah? Mengapa Lord yang bisa sampai jatuh begitu? Apakah kalian berdua yang menyerangnya? Tidak, ini semua karena serangan gadis itu. Anak itu. Baiklah, kali ini mari kita bersatu. Han! Yue, berikan aku pedangnya. Ini guru! Dari energi yang kurasakan, tampaknya skill kalian cukup tinggi. Mari kita lihat, apa kalian bisa mengalahkanku. Ladin, ayo kita serang dia. Ayo! Yeah! Kayak gini kita bertarung. Iya. Inilah saatnya! Biarkan kebersamaan menjadi pedang yang memutus rantai kegelapan ini. Yeah! Akhirnya, kita berhasil. Luar biasa. Hei, kau berhasil. Guru, tentu saja. Ini semua berkat jurus-jurus yang kau ajarkan padaku. Master Wong, aku masih bingung akan satu hal. Bukankah Lord Yao hanya bisa diserang oleh energi Yin dan Yang secara bersamaan? Lalu mengapa pukulan tangan kosong dari Mei malah mempan padanya? Itu karena dalam tubuh Mei mengalir energi Yin dan Yang. Hal yang cukup jarang terjadi karena umumnya dalam sebuah perguruan seorang pendekar akan lebih fokus belajar salah satu energi tergantung dari aliran yang dianut oleh perguruannya. Lalu, mengapa Mei bisa memiliki keduanya, Master? Itu karena Karena apa, Guru? Karena kau adalah anak dari dua orang pendekar dari perguruan Yin dan Yang. apa? Benar. 17 tahun yang lalu, seorang pemuda dari perguruan putih jatuh hati kepada seorang gadis dari perguruan hitam. Dua dunia yang seharusnya tak pernah bersatu. Mereka adalah Lady Yin dan Master Yang. Cinta mereka pun tumbuh secara diam-diam hingga lahirlah seorang anak. Sebuah kehidupan yang menjadi bukti. Namun, dunia persilatan tak pernah sebaik itu. Dialah kita, Yin. Darahku, darahmu. Kehidupan kecil yang lahir dari cinta kita. Yang ini pelanggaran. Perguruan kita tidak akan pernah bisa menerima ini. Aliran hitam dan aliran putih tidak pernah bisa bersatu. Kalau begitu aku tinggalkan semuanya. Nama besar, perguruan, gelar. Dan setelah itu, kau akan dikeluarkan dari perguruanmu. Namamu dicabut, kehormatan keluargamu Aku dipertanyakan. tidak peduli. Tapi aku peduli. Mereka ditakutkan oleh dunia persilatan yang taat akan aturan, stigma, dan hukuman yang menanti. Dan pada akhirnya, mereka terpaksa menyerahkan anak itu kepada seorang sahabat, seorang pengelana, dan ia adalah aku, Master Wong. Jadi, selama ini aku bukan yatim piatu. Mereka hidup, tapi memilih membuangku. Mei, mereka tidak membuangmu. Mereka hanya... Ibu tahu, kata maaf tidak akan pernah cukup. Kata maaf tidak bisa mengembalikan masa kecilmu. Tidak bisa menghapus malam saat kau merasa sendirian. Tidak bisa mengganti pelukan ibu yang tidak pernah kau rasakan. Tapi, dengarkan ibu, Mei. Kau tidak pernah dibuang. Ayah pikir menjauhkanmu berarti menyelamatkanmu. Tapi ayah salah. Ayah membuatmu merasa dibuang ya.
Sejak kau lahir, ayah selalu mencintaimu. Kau tidak harus memaafkan ayah sekarang, nak. Rasanya aku ingin sekali marah dengan kalian. Tapi rasa rinduku jauh melebihi rasa kesal dan kecewaku. Marahlah, nak.